www.radiomaria.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Oh ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan rapikan kursi dan meja kalian. Dan lihat di sekeliling apakah ada sampah. Jika ada, silahkan buang dulu ke tempat sampah. Tidak ada, Bu. Iya, sudah siap ya berarti ya. Oh ya, silahkan yang jadwal hari ini memimpin doa. Silahkan, siapa? Saya. Ya, silahkan. Banduk siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan mempelajari mengenai alat pembayaran, yaitu berupa uang. Tujuan kita mempelajari tentang alat pembayaran berupa uang, kita nanti diharapkan bisa menjelaskan apa itu sejarah uang, mengidentifikasi pengertian uang, apa saja jenis-jenis uang, fungsi uang, dan yang terakhir yaitu syarat adanya uang. Sebelum Ibu menginjak ke materi, Ibu mau bertanya, hari ini kalian membawa uang apa tidak? Membawa. Nah, kalian biasanya menggunakan uang kalian untuk apa? Kalau saya untuk jajan di kantin. Oh ya, untuk jajan. Kalau Cindy? Untuk membeli barang yang kita Oh inginkan. ya. Nah, itu merupakan salah satu definisi uang yang sesuai fungsi uang, yaitu sebagai alat tukar. Kalian membayarkan sejumlah uang kepada pedagang untuk mendapatkan barang yang kalian miliki. Sebagai contoh tadi, Anggun misalnya membeli uang untuk jajan, beli jajan di kantin, beli soto. Dan untuk Cindy tadi untuk membeli barang yang diinginkan. Misalnya kalian ingin membeli buku untuk kebutuhan sekolah, membeli tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, sebelum menginjak ke materi sejarah uang, Ibu akan menyiapkan video terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, berikut tadi video mengenai sejarah uang. Nah, dari video mengenai sejarah uang tadi kita dapat melihat bahwa uang itu muncul karena diperlukan oleh manusia. Sebelumnya dijelaskan bahwa pada zaman pra-barter manusia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun lama-kelamaan mereka merasa kurang. Apa yang mereka miliki masih kurang. Jadi mereka mencari orang untuk diberikan barang oleh yang mencari uang melakukan pertukaran barang. Jadi misalnya Anggun butuh beras, nah Cindy butuh ayam. Nah, kalian melakukan pertukaran. Misalnya Anggun punyanya ayam, Cindy punyanya beras, jadi dilakukan pertukaran. Nah, itu yang dinamakan barter. Setelah tahap barter tadi dilihat dengan adanya barter tadi, barang yang mereka tukarkan itu tidak setara. Nah, kemudian mereka mulai mencari barang yang lebih setara. Misalnya gula dengan gandum, atau
beras dengan jagung, jadi setara, tidak terlalu jomplang. Kemudian tadi ke masa, nah untuk lanjut ke bangsa Romawi. Nah untuk pada zaman Romawi ini mereka menggunakan garam sebagai alat tukar, karena garam dirasa berharga. Nah maka dari itu dari bahasa Inggris kan garam celery ya, celery. Nah celery pada saat ini kan biasa disebut dengan gaji, jadi kayak garam itu berharga, kayak gaji, setara dengan gaji, seperti itu. Kemudian lanjut munculnya uang logam kemudian muncul, tapi uang logam dirasa masih kurang juga karena pembuatannya yang sulit, terus susah juga dibawa. Kemudian munculnya yaitu uang kertas, seperti uang yang kita gunakan pada saat ini, dan uang elektronik seperti ATM, seperti itu. Nah itulah mengenai sejarah uang dari masa prabarter sampai sekarang. Nah untuk selanjutnya Ibu mau memberikan kalian sebuah pertanyaan untuk dijawab secara kelompok. Sebentar Ibu tampilkan. Oh ya, sebelumnya silahkan berkumpul sesuai kelompok pertemuan kemarin ya. Silahkan, ada 5 kelompok, silahkan. Nah kali ini kita akan menggunakan number head together. Nah jadi nanti sistemnya setiap kelompok kan ada 5 kelompok. Nah setiap kelompok ini nanti setiap anggota akan diberikan nomor undian anggota. Jadi misalnya ada 5 kelompok. Nah kelompok 1 ini tadi kan jumlahnya misal 5 ya, jumlahnya 5. Nah 5 anggota kelompok ini tadi nanti akan dipakaikan nomor kelompok dari 1 sampai 5. Silahkan untuk kelompok 1 nih, silahkan dipakaikan. Kelompok 2 silahkan dipakai di atas kepala. Itu terbalik anggun, oh ya, nomornya terbalik. Dilihat dulu nomornya biar nggak salah. Nah berarti Anggun anggota nomor 4 dari kelompok 1, dan Cindy anggota ke 5 dari kelompok 2. Itu nomornya kurang ke depan. Silakan dibenerin dulu ya. Nah sebelum mengerjakan silahkan kalian perhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Nah di sini akan ada soal mengenai apa yang akan kalian diskusikan nanti dengan kelompok kalian. Nah ini dia. Yang pertama yaitu ada materi, ini nama babnya ya. Ini yang pertama. Silahkan ditulis apa sih uang itu. Jadi kalian nanti menjelaskan uang itu apa menurut kalian, dan kelompok kalian diskusikan. Yang kedua, apa saja fungsi dari uang? Fungsi uang ada bermacam-macam. Silahkan kalian sebutkan juga dan jelaskan. Kalau bisa kasih contoh tambah bagus. Nah yang ketiga yaitu jenis uang, ada apa saja. Jenis uang juga ada banyak, silahkan kalian nanti cari. Nah yang ketiga yaitu syarat uang. Apa saja ya syarat uang agar diterima di masyarakat. Syaratnya juga ada banyak sekali, kalian bisa cari referensinya lewat buku. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ya. Kalau sudah silahkan kalian membentuk lingkaran bersama kelompok kalian untuk menyelesaikan permasalahan dan dengan menjawab soal tersebut. Nah kalian bisa
mencari referensi lewat buku atau melalui internet. Boleh menggunakan handphone. Silahkan keluarkan handphone kalian untuk mencari referensi. Setelah itu kalian bisa mendiskusikan dengan kelompok kalian. Silahkan. Ada kesulitan apa tidak? Tidak. Silahkan lanjutkan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Bagaimana, sudah selesai semua kan? Sudah. Oh iya, sekarang untuk urutan maju. Bentar, Ibu mau buat undian dulu ya. 1 sampai 5 kan setiap anggota kelompok ada 5 orang ya. Silahkan pilih salah satu. Berarti untuk kelompok 1 siapa yang maju? Oh ya, Anggun nomor berapa? 4 ya. Silahkan persiapkan. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian uang dan fungsi uang. Pengertian uang ialah suatu benda yang dapat disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat tukar-menukar dalam kegiatan perdagangan. Fungsi uang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama fungsi asli. Fungsi asli dibedakan lagi menjadi 2, yaitu alat tukar dan satuan hitung. Alat tukar adalah alat untuk mempermudah pertukaran. Contohnya, uang dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Yang kedua, satuan hitung. Satuan hitung adalah harga suatu barang dinyatakan dengan rupiah. Misalnya, uang 10.000 bisa untuk membeli sosis bakar. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan. Fungsi turunan dibedakan menjadi 2, yaitu alat pembayaran. Contohnya, membayar gaji dan membayar pajak. Yang kedua, alat penyimpan kekayaan. Demikian presentasi dari saya. Ya, jadi tadi Anggun menyebutkan bahwa fungsi uang ada 2, fungsi asli dan turunan. Yang asli tadi apa? Sebagai alat tukar dan satuan hitung. Nah, alat tukar dan satuan hitung. Nah, untuk yang fungsi turunannya, Alat pembayaran dan alat penyimpan kekayaan. alat pembayaran dan alat menyimpan kekayaan. Oh iya, udah benar itu. Tapi masih ada yang kurang. Nah, teman-teman yang di belakang mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Saya. Ya, saudari Cindy. Fungsi turunan pertama alat pendorong kegiatan ekonomi, kedua alat pembayaran hutang, ketiga alat pemindahan modal. Ya, berarti sini menyebutkan menambahkan fungsi turunan ya, ada 3. Yang pertama tadi alat apa tadi? Alat pendorong kegiatan Alat ekonomi. pendorong kegiatan ekonomi, kemudian
alat pembayaran hutang, dan alat penyimpan alat pemindahan modal. pemindahan modal. Oh iya, benar. Ya, benar sekali. Jadi tadi udah lengkap yang ditambahkan oleh Cindy. Jadi fungsi turunan uang itu tidak hanya ada dua ya, kelompok satu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi yang lain? Ada tidak? Tidak. Oke, jika tidak ada, silahkan kembali Saudari Anggun, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita menginjak ke apa ya tadi? Jenis dan syarat uang. Maafkan kelompok 2 yang dapat undian nomor berapa? Yang maju? Nomor 5 ya? Ya, silahkan maju ke depan. Saya akan mempresentasikan jenis uang dan syaratnya. Jenis uang pertama berdasarkan bahan yaitu uang logam dan uang kertas. Kedua berdasarkan lembaga pembuat yaitu uang kartal dan uang giral. Ketiga berdasarkan nilai yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Keempat berdasarkan daerah yaitu uang domestik dan uang internasional. Syaratnya pertama, tahan lama atau tidak mudah rusak. Kedua, nilainya stabil. Ketiga, mudah dibawa. Keempat, dapat dibagi-bagi. Dan kelima, jumlahnya mencukupi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Iya, benar sekali, jawabannya sudah bagus. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi. Saya. Ya, Anggun, silakan mau menambahkan tentang apa? Syarat. Oh ya, syarat apa lagi coba? Syaratnya yaitu Lebih diterima secara umum, mempunyai kualitas, mempunyai bentuk dan ukuran yang baku. Ya, benar sekali. Diterima secara umum, mempunyai kualitas. kualitas dan mempunyai bentuk yang bagus. Nah, itu tadi merupakan tambahan dari syarat uang yang ditambahkan oleh Anggun. Mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan lagi? Tidak. Jika tidak, yaudah kita beri tepuk tangan untuk Cindy. Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju ya. Jadi yang kalian sampaikan tadi sudah benar semua, dari pengertian, jenis, fungsi, dan syarat sudah bagus-bagus, sudah benar. Tadi juga disampaikan Anggun bahwa pengertian uang itu adalah alat tukar seperti yang Ibu sampaikan di depan tadi. Jadi salah satu pengertian uang itu sebagai alat tukar. Pengertian itu secara umum ya. Pengertian secara umum sebagai alat tukar. Mungkin untuk Cindy ada mau menambahkan lagi mengenai pengertian uang. Pengertian uang yaitu suatu alat ukur yang dapat dipergunakan para pelaku ekonomi global pada umumnya. Ya, para pelaku ekonomi global ya, semua kan di seluruh negara membutuhkan uang sebagai alat tukarnya. Jadi seperti itulah melakukan perilaku ekonomi secara global. Jadi secara dapat ditarik kesimpulan bahwa uang itu merupakan suatu benda yang digunakan sebagai alat tukar guna melakukan transaksi baik perdagangan ataupun jual beli, seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi mengenai pengertian uang yang Ibu sampaikan? Ada tidak? Tidak. Oh, ya udah, sekarang kita lanjut ke fungsi yang disampaikan tadi. Fungsinya juga sudah benar semua. Fungsi uang yaitu tadi ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli sebagai alat tukar dan alat satuan nilai. Alat tukar di sini maksudnya uang seperti yang pada awal tadi loh, uang digunakan sebagai alat tukar. Kalian menukarkan uang kalian untuk mendapatkan suatu benda yang kalian inginkan. Kayak tadi Anggun membayar uang ke pedagang untuk membeli jajan, seperti itu. Cindy mau membeli kebutuhan sekolah, membeli di toko dan membayarkan sejumlah uang ke toko, seperti itu. Kemudian yaitu alat satuan nilai. Jadi uang itu mempunyai nilai. Misalnya uang
5.000 rupiah. 5.000. Nah, uang 5.000 tadi kalian bisa digunakan untuk membeli sosis, seblak yang harganya senilai 5.000 nominal dalam uang itu tadi. Kemudian yaitu ada fungsi turunan uang. Apa saja tadi? Alat pembayaran dan alat penyimpan kekayaan. Nah, itu tadi yang disampaikan Anggun, yaitu alat pembayaran dan alat Penyimpan kekayaan. penyimpan kekayaan. Alat pembayaran kan sudah tahu, alat pembayaran uang digunakan sebagai alat pembayaran tadi seperti apa. Nah, untuk penyimpan kekayaan, jadi kalian menyimpan uang kalian sebagai bentuk kekayaan. Misalnya kalian mempunyai kebun rambutan. Nah, rambutan tadi bila kalian biarkan akan membusuk. Jadi kalian memetik rambutan tadi untuk kalian jual ke pedagang dan kalian mendapatkan uang untuk disimpan sebagai kekayaan. Tadi Sidi menambahkan fungsi dari turunan uang apa saja tadi? Alat pendorong kegiatan ekonomi, alat pembayaran hutang, dan alat pemindahan modal. Nah, alat pembayaran ekonomi. Jadi misalnya contohnya kalian menginvestasikan uang kalian untuk digunakan sebagai modal untuk mendirikan sebuah usaha. Nah, jadi karena investasi kalian tadi, kalian membantu negara untuk menciptakan sebuah usaha. Nah, dari usaha tersebut kalian bisa merekrut banyak pekerja sehingga kalian dapat memperluas pekerjaan seperti itu. Kemudian tadi yang kedua apa tadi? Alat pembayaran hutang. Nah, alat pembayaran hutang, jadi misalnya kalian mempunyai hutang, kemudian kalian membayarnya menggunakan uang seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi pembentukan modal, bukan? Alat pemindahan. Oh iya, pemindahan modal. Jadi kalian menggunakan uang kalian untuk mendirikan suatu usaha dan jadikan modal usaha. Misalnya kalian ingin membuat toko baju, apa toko roti, atau minimarket, atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita menginjak ke jenis dari uang. Jenis uang tadi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu dari bahan lembaga apa? Pembuat Ya, lembaga pembuat hutang. uang. Iya, lembaga pembuat uang, mohon maaf. Terus yang ketiga nilai dan juga wilayah. Nah, dari bahan uang diklasifikasi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas, seperti yang kita gunakan sehari-hari. Nah, untuk yang dari apa yang kedua tadi? Lembaga pembuat. Nah, yang dari lembaga yang mengeluarkan uang, yaitu ada uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal ini terdiri dari uang logam dan uang kertas. Nah, untuk uang giral terdiri dari cek, biliet giro, dan lain-lain seperti itu. Kemudian jenis uang yang ketiga yaitu berdasarkan nilai. Ada yang nilainya penuh dan ada yang nilainya tidak penuh. Jadi nilai yang penuh itu maksudnya, misalnya contoh, kalian membeli tas harga 100.000, sudah 100.000 rupiah dok. Jadi nilainya itu penuh. Kemudian kalau nilai yang tidak penuh itu misalnya contoh kalian berbelanja di Miniso, kalian membeli tas merek Miniso. Nah, itu kan kebanyakan harganya 99.999. Jadi nilainya tidak penuh, tidak sesuai dengan nominal yang ada di mata uang, seperti itu. Nah, yang untuk yang ketiga yaitu nilai berdasarkan wilayah. Ya kan? Iya. Ada nilai uang domestik dan uang internasional. Nah, uang domestik ini adalah uang yang digunakan oleh mata uang yang digunakan oleh suatu negara. Misalnya Indonesia mata uangnya apa? Ya, rupiah. Kemudian untuk uang internasional yaitu uang yang digunakan secara internasional, digunakan oleh beberapa negara. Misalnya ada dolar. Terus apa lagi? Ringgit bukan. Uang internasional bukan ringgit.
contohnya seperti dolar, porselin kayak gitu contohnya ya. Uang internasional. Jadi ringgit nggak termasuk kan? Ringgit itu uang negara mana? Malaysia, bukan uang internasional yang digunakan secara internasional, bukan. Kemudian yang terakhir kita apa tadi? Belajar mengenai bab syarat. Syarat dari uang yang pertama mudah dibawa, bentuknya stabil, terus apa lagi? Tahan lama. Terus dapat dibagi-bagi, dapat dibagi-bagi nilainya. jumlahnya mencukupi. Nah, jumlahnya juga mencukupi. Udah benar semua ya tadi jumlah. Oh ya, kalau untuk yang jumlahnya mencukupi itu maksudnya uang itu diedarkan tidak kurang dan tidak lebih. Seperti itu ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Oh ya, ini Ibu ada contoh uang. Nah, ini ada uang kertas. Coba deskripsikan uang ini termasuk jenis uang apa? Coba. Dari segi apa? Maksudnya segi apa tadi? Yang jenis-jenis uang dari segi apa? Menurut apa? Lembaga pembuat. Nah, lembaga pembuat ini termasuk uang apa namanya? Karta. Ya, benar sekali, yang uang karta yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, yang kedua ini menurut apa? Jenis menurut apa? Berdasarkan bahan. Ya, benar sekali, bahan. Bahannya apa? Uang logam dan uang. Nah, benar sekali, bahan uang logam ya logam, bahan uang kertas yang pasti juga kertas. Seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membagikan sebuah soal kepada kalian. Nah, soal lagi. Nih, coba dilihat dulu. Nah, itu merupakan soal evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan soal itu di rumah secara individu ya. Iya. Kalian nanti juga boleh tanya-tanya, diskusi bareng teman-temannya kayak gitu juga boleh, atau mau kerja kelompok juga boleh, tapi tetap dikerjakan secara individu. Mengerti? Mengerti. Oke, sebelum Ibu akhiri, mungkin anak-anak ada yang mau menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini menurut kalian. Coba diinget-inget tadi apa aja tadi belajarnya mengenai apa. Pengertian uang, fungsi uang. Bentar, salah satu aja dari pengertian. Siapa yang mau menjelaskan? Ya. Pengertian uang ialah suatu benda yang dapat disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat tukar menukar dalam kegiatan perdagangan. Ya, benar sekali. Intinya dari uang yaitu diterima oleh masyarakat yang dijadikan alat tukar menukar. Kemudian apalagi yang kita pelajari hari ini? Fungsi uang. Ya, fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli dibedakan lagi menjadi dua, yaitu alat tukar dan satuan hitung. Alat tukar yaitu alat untuk mempermudah pertukaran. Contohnya, uang dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Satuan hitung ialah harga suatu barang dinyatakan dengan rupiah. Misalnya, uang 10.000 bisa untuk membeli sosis bakar. Fungsi yang kedua adalah fungsi turunan, yaitu dibedakan menjadi dua, alat pembayaran dan alat penyimpan kekayaan. Ya, benar sekali. Oh ya, tadi kan fungsinya yang di kelompoknya Anggun masih kurang. Ada yang mau menambahkan lagi tadi? Siapa tadi yang menambahkan? Bisa diulangi. Ya. Fungsi turunan, alat pendorong kegiatan ekonomi, alat pembayaran hutang, dan alat pemindahan modal.
tambahan ya. Tadi semua sudah mencatatkan yang tambahan tadi. Sudah. Ya sudah, jangan lupa ya diingat lagi. Jadi bukan hanya yang disampaikan Anggun tadi, tapi juga tambahan yang disampaikan oleh Cindy tadi. Kemudian yang ketiga kita belajar mengenai apa? Jenis uang. Jenis uang. Ada 4 jenis uang. Coba siapa yang mau membuat kesimpulan? Saya. Ya, Cindy lagi. Jenis Garis uang. besarnya aja. Jenis uang pertama berdasarkan bahan, kedua bahan. berdasarkan lembaga pembuat, Bahan lembaga pembuat. ketiga berdasarkan nilai, keempat berdasarkan Ya, daerah. benar sekali, ada 4 ya. Bahan, nilai, lembaga, yang terakhir yaitu wilayah. Kemudian yang terakhir, coba siapa? Siapa yang membuat kesimpulan? Saya. Ya, Anggun. Syarat yaitu diterima secara umum, mempunyai kualitas dan mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yang baku. Oh ya, tadi yang tambahannya tadi disampaikan juga, coba Anggun. Yang tambahan dari Cindy tadi. Tahan lama atau tidak mudah rusak, nilainya stabil, mudah dibawa, dapat dibagi-bagi dan jumlahnya mencukupi. Ya, pintar, hebat sekali. Ibu rasa kalian sudah paham semua ya, diingat-ingat di rumah, direview lagi, diulang-ulangi terus biar tidak lupa. Kemudian soalnya jangan lupa dikerjakan secara individu. Iya, untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai uang. Bentar, lupa saya. Besok kita akan belajar mengenai uang non tunai. Jadi kalian juga persiapkan, dibaca-baca, cari referensi di buku, apa di internet. Kalian cari tahu uang non tunai itu apa sih, kayak gitu ya. Iya. Oh iya. Habis ini masih ada pelajaran dari siapa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh iya. Pak siapa? Pak Singgih. Oh iya, Pak Singgih. Oh iya, Pak Singgih, bahasa Indonesia Pak Singgih ya. Oh iya, demikian yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa semangat terus, jangan lupa belajar. Perhatikan guru-guru lain juga ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu.